Hai guys, welcome back to my video. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja. So, di video hari ini aku excited banget karena aku mau tunjukin ke kalian koleksi tanaman-tanaman di dalam rumah aku dan tips bagaimana cara merawat tanaman di dalam rumah. Oke, jadi tanaman total yang aku punya di dalam rumah ini ada 13. Dan tanaman-tanaman yang aku punya ini tipikal tanaman-tanaman untuk beginner atau untuk pemula. Jadi semua orang pasti bisa banget merawat tanaman-tanaman ini. So, without any further ado, let's start this video. Oke, jadi tanaman pertama yang aku punya adalah ini. Tanaman ini namanya Photos. Nanti namanya bakal aku taruh di bawah. Ya, jadi kalian bisa cek juga kalau misalnya kalian mau beli tanaman yang sama, kalian bisa cek di tempat kalian. Tanaman ini gampang banget diurusnya dan cepet banget ada daun baru yang tumbuh. Aku tuh baru punya tanaman ini tuh sekitar 3 minggu yang lalu, tapi mereka tuh udah memanjang seperti ini. Dan aku taruh tanaman ini tuh di kamar mandi aku, yang mana cahayanya tuh enggak begitu banyak ya. Jadi kalau kalian taruh tanaman ini di tempat yang banyak cahayanya, mereka juga seneng. Tapi kalau kalian taruh di tempat yang enggak banyak cahayanya juga dia bisa banget menyesuaikan gitu. Dan gimana sih cara menyiram tanamannya? Well, personally aku siram semua tanaman aku ini setiap seminggu sekali. Dan gimana caranya aku tahu tanahnya tuh udah kering atau belum? Well, aku masukin jari aku ke dalam tanahnya gitu. Jadi aku bisa tahu tanahnya udah kering atau belum. Karena yang memicu tanaman di dalam rumah cepat mati itu adalah kalian over watering atau kebanyakan kasih air. So make sure kalau kalian selalu cek tanamannya apakah udah kering atau belum. Atau kalian juga bisa beli alat seperti ini. Ini tuh alatnya aku beli di IKEA. Ya murah banget harganya. Jadi kalian tuh tinggal masukin ke dalam tanahnya gitu. Nanti kalau misalnya ada cahaya atau nggak ada cahaya, berarti dia ini nggak usah dikasih air. Kalau pas kalian masukin terus ada cahayanya, berarti dia butuh air gitu. Kalau ini nggak ada cahayanya, berarti dia nggak butuh air. Gampang banget kan? Next, yang kedua, tanaman yang aku punya ini adalah Pilea. Jadi aku beli tanaman ini tuh di IKEA. Waktu itu di IKEA lagi ada promo. Semuanya itu minus 50%. Dan aku langsung beli satu. Tapi ternyata mereka diskon semua pileanya karena waktu itu pileanya tuh bener-bener dalam kondisi yang buruk banget. Yang bener-bener enggak happy gitu. Well, kalau menurut aku sih itu karena mereka kurang matahari dan kurang air. Secara di IKEA kan nggak ada matahari ya kan. Jadi pastiin kalau kalian punya tanaman ini, kalian tuh taruh di tempat yang terang benderang. Tapi jangan taruh di luar ya, enggak banget. Karena ini kan namanya houseplant, jadi harus stay di dalam rumah. Dan pilih aku ini aku taruh di samping jendela, jadi udah pasti banget dia tuh dapat sinar matahari yang cukup. Makanya dia tuh kayak langsung banyak banget daun-daunnya. Dan gimana cara wateringnya? Sama aja seperti tanaman-tanaman yang lain, pokoknya seminggu sekali dan pastiin tanahnya udah kering, baru kalian siram. Next, yang nomor 3, aku punya aloe vera. Aloe vera ini paling gampang banget. Udah pasti paling gampang ya. Tanaman aloe vera ini kalau kalian lupa siram, nggak masalah, dia nggak bakal mati. Karena dia punya cukup banyak persediaan air ya di dalamnya gitu. Tapi pastiin kalau dia juga cukup dapat air karena mereka kan juga butuh untuk berkembang ya. Mereka kan juga butuh buat tumbuh daun baru gitu, dan untuk tumbuh daun baru kan dia juga butuh air ya. Dan aloe vera ini salah satu tanaman beginner yang paling gampang buat diurus. Jadi aku rekomendasiin banget tanaman ini. Next, nomor 4, aku juga punya aloe vera yang sama seperti yang pertama. Well, beda sih. Yang ini tuh namanya aku lupa namanya apa gitu. Yang pasti ini tuh aloe vera aku dapat dari mamanya Ben. Aku dapat dari ibu mertua aku. Dan aku kayak suka banget liatnya. Terus aku minta sama dia. Terus dia kayak kasih satu baby gitu ke aku. Dan aku tanam. Terus sekarang dia udah numbuh baby yang baru gitu. Tapi aloe vera jenis ini dia tuh nggak suka banyak air. Kalau kalian kasih air dia malah
layu gitu, kayak bener-bener gak happy. Jadi tanahnya juga beda, dia butuh tanah yang cepet kering gitu. Jadi kalau kalian kasih air, dia tuh maunya langsung kering tanahnya, nggak bisa dia lama-lama basah tanahnya. Well, ini lebih ribet sih menurut aku aloe vera jenis ini. Next, yang nomor 5, aku punya tanaman gantung. Tada! Panjang banget. Ini namanya English Ivy. Kalau kalian sering lihat youtuber tanaman gitu di luar, pasti mereka punya tanaman ini karena yap, emang segampang itu buat ngurus tanaman ini. Tanaman ini tuh gampang banget diurusnya dan dia tuh selalu tumbuh daun yang baru. Dia gampang banget numbuhnya dan yang dia butuhin itu cuma cahaya dan air. Itu udah pasti. Makanya kalian pastiin dia ini cukup dapat cahaya juga dan selalu kasih air, selalu make sure kalau tanahnya ini nggak pernah kering. Karena dia kayak kurang suka gitu kalau tanamannya itu kering. Next, yang nomor 6 ada peace lily. Jadi peace lily ini udah super duper paling gampang banget dirawatnya ya. Ini juga salah satu tanaman beginner yang aku rekomendasiin buat kalian. Jadi gimana kalian cara merawatnya? Well, kalau dia butuh air, dia pasti bakal kayak layu gitu, layu yang kayak kelihatannya dia mau mati, tapi sebenarnya dia tuh cuma butuh air. Dan lucunya kalau kalian kasih air, terus beberapa jam kemudian dia tuh langsung kayak bangun gitu daun-daunnya dan kembali lagi seperti semula, seperti ini gitu. Jadi tanaman ini tuh dramatik banget. Dan penempatannya kalian bisa taruh di tempat yang nggak banyak mataharinya, karena kalau dia dapat banyak matahari gitu, dia tuh bakal daunnya bakal kayak gosong gitu, karena dia nggak suka yang terlalu banyak cahaya. Dan kalau misalnya kalian lihat kayak bunganya ini gosong seperti ini, kalian gak usah panik karena ini tuh normal banget ya. Bunganya itu seperti ini, putih ya kan. Tapi kalau dia udah terlalu tua, dia pasti bakal menggosong kayak gini dan kalian tinggal gunting aja dan ya besoknya juga pasti ada bunga yang baru gitu. Jadi gak usah khawatir. Next, yang nomor 7, aku punya spider plant. Ini juga salah satu tanaman beginner yang direkomendasiin banget karena dia ini gimana ya? Kalian diemin aja gitu, dia udah pasti dia kayak tumbuh gitu. Kalau kalian lupa siram juga dia nggak bakal mati dan tanamannya bakal cepet banget tumbuh juga. Jadi dia tuh suka kadang ada baby yang menggantung gitu. Tapi ini emang harusnya aku taruh di pot yang lebih besar ya, karena dia tuh butuh pot yang lebih besar karena kan dia cepet banget tuh tumbuhnya dan dia suka banget kasih baby baru. Jadi ya potnya tuh harusnya yang besar, nggak sekecil ini. Cuman aku kayak males repottingnya, so yeah, I'll leave it like that. Next, aku punya Alocasia amazonica. Wow, oh my god, aku beli tanaman ini itu sebenarnya kayak nggak ragu-ragu gitu loh pas aku beli, karena aku beli ini tuh di IKEA. Aku bakal tunjukin ke kalian, ini masih ada diskonannya ya. Jadi ini tuh di diskon juga 50% waktu itu, karena bener-bener menyedihkan banget kondisinya waktu itu. Kayak daun-daunnya tuh terbakar gitu, kayak warnanya brown coklat gitu. And I don't know, aku kayak terpanggil untuk merawat yang ini gitu karena kayak kasihan banget, daun-daunnya tuh kayak menyedihkan banget gitu. Terus sampai di rumah aku kayak taruh di tempat yang banyak cahayanya dan aku siram air. Pokoknya selama 3 minggu itu aku bener-bener kayak take care of this plant like really. And see, dia kayak bener-bener oh my god thriving like crazy. Dia kasih daun-daun yang baru ke aku dan masih ada baby-babynya juga yang masih mau tumbuh. Oh my god, aku happy banget sama tanaman ini. Dan kalian juga bisa lihat ya, ini daunnya tuh kayak glossy gitu, yang mana artinya dia tuh happy banget tanamannya. So yeah. Next, aku punya tanaman arrow plant. Jadi
ada cerita lucu di balik tanaman ini. Jadi waktu itu tuh aku pergi ke supermarket Auchan dan aku tuh ngelihat mereka punya tanaman yang baru dan salah satunya tanaman ini. Terus aku lihat kayak oh my god, lucu banget tanamannya gitu, karena dia tuh bentuknya kayak love gitu, tapi kayak bener-bener hijaunya tuh bagus banget. Tapi aku nggak tahu tanaman ini tuh namanya apa gitu, dan aku sama sekali nggak tahu gimana cara merawat tanaman ini. Anyway, aku berusaha banget cari namanya apa, dan ternyata aku nemu di YouTube namanya itu Arrow Plant, dan dia ini suka sama cahaya tapi enggak light di red sunlight, karena daun-daun mereka tuh bisa jadi gosong gitu kalau mereka terlalu banyak cahaya. Dan mereka ini happy banget di tempat yang aku taruh di samping jendela, dan dia tuh kayak selalu kasih baby-baby yang baru ya, seperti kalian lihat. Dan sekarang wow, daunnya banyak banget. Dan ya, bisa kalian lihat di sini kecil banget. I love this plant gitu. Dan ya, I'm happy, I bought it. Dan sisanya ada 3, ini tanaman yang medium, yang gede-gede gini tanamannya. Salah satu tanamannya aku punya ini. Tanaman ini tuh namanya Diefenbach something, aku lupa namanya. Yang pasti aku bakal taruh namanya di sini nanti ya. Ini tuh tanaman terfavorit aku, tanaman yang paling aku sayang dari semua tanaman, karena ada cerita yang sangat bahagia dari tanaman ini. Jadi aku tuh inget banget dulu waktu aku masih kecil, almarhum papaku tuh suka banget sama bunga-bunga yang daun seperti ini gitu. Dan ini tuh adalah salah satu tanaman paling favorit dia. Dan dia tuh kayak bener-bener sayang banget sama tanaman ini. Jadi dia tuh kayak ngerawat setiap hari. Dia bener-bener kayak semprotin air, terus dia lapin daun-daunnya supaya nggak ada debunya. Dia taruh di dalam pot keramik yang cantik banget waktu itu, terus dikasih batu-batu juga. Pokoknya cantik banget. Dan waktu pertama kali aku lihat tanaman ini, aku tuh langsung teringat banget sama almarhum papaku. Dan ya, pastilah aku harus beli gitu. Dan ternyata tanaman ini tuh gampang banget dirawatnya. Aku udah punya ini tuh hampir 1 tahun ya. Untuk sehari-harinya aku taruh tanaman ini di light in the red sunlight, of course. Dia suka banget sama matahari. Jadi pastiin kalau dia selalu dapat sinar matahari yang cukup, karena kalau dia happy dia bakal kasih daun yang baru. Dia selalu kasih daun yang baru ya. Di sini juga ada daun yang baru. Next, aku punya kelapa. Iya, kelapa. Aduh, ini berat banget. Kelapa seperti ini. Ini tuh aku beli di IKEA juga. Jadi waktu itu aku lihat di IKEA kayak mereka punya tanaman baru ya, which is coconut. Dan ya, aku suka banget. Waktu itu aku langsung naksir, terus aku langsung beli, dan aku taruh tanaman ini tuh di samping kulkas. Dan ya dia seneng banget gitu, karena dikasih tahu juga bagaimana cara merawat tanamannya. Dan tanaman ini tuh enggak begitu suka matahari yang terlalu banyak. Kasih airnya enggak begitu banyak sih. Kalau aku pribadi, aku kasihnya sekitar 2 minggu sekali baru aku kasih air, karena kelihatannya ini dia nggak begitu suka banyak air. And next, aku punya tanaman yang paling besar. Ini tuh namanya Dipsans lutansis. I don't know, aku bakal taruh di sini namanya nanti ya, kalian bisa cek. Dan kasih airnya seminggu sekali. Dia suka air, dan pastiin kalau kalian punya humidity yang bagus di dalam ruangan kalau kalian mau punya tanaman ini. Well, aku personally, aku selalu kayak semprotin air gitu ke tanaman ini. Jadi aku punya semprotan seperti ini, dan ya aku selalu semprot gitu kayak 2 hari sekali. Kalau pas summer aku selalu semprotin setiap hari, karena dia suka banget kalau daunnya itu basah-basah manja. Jadi ya pastiin kalau dia itu selalu cukup dapat air, daunnya dan tanahnya juga. So ya, itu tadi tanaman-tanaman yang aku punya. So aku harap video ini bermanfaat buat kalian yang masih mikir-mikir punya tanaman di dalam rumah kalian. Well, kalian harus banget punya tanaman di dalam rumah kalian, karena ini tuh apa ya,
kayak best terapi buat aku pribadi juga. Aku suka banget sama tanaman, dan setiap aku lihat tanaman tuh kayak mood booster banget buat aku. So, thank you guys for watching this video, and don't forget to subscribe, like this video, and don't forget to follow my Instagram. Gampang banget, @devirosel_ aja. And see you guys on my next random video. Bye guys!